belajar juga di rumah. Makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu, Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta, walau di rumah saja. Adik-adik semua yang ada di rumah, apa Selamat kabar pagi. semua? Baik, baik, luar biasa. Yes. Iya, semoga kita semua berada di dalam keadaan yang sehat, tetap di dalam lindungan Tuhan. Nah, pagi hari ini adik-adik kita bersukacita, bersyukur bahwa Tuhan boleh mengizinkan kita untuk beribadah hari Minggu bersama-sama. Walaupun ibadahnya dilaksanakan dari rumah, tapi tetap semangat ya. Oke, dan pagi ini kita akan dilayani oleh ada Kakak Jenny yang akan memberikan, Hai, selamat pagi. Salam sehat selalu. ya, akan bercerita sebentar menyampaikan firman Tuhan. Dan ada juga Kakak Risma sebagai pemusik kita pada pagi hari ini. Dan saya Kakak Irtim sebagai liturgis. Mari semua siapkan hati, siapkan dirinya. Ayo berkumpul bersama keluarga, kita beribadah bersama-sama. Semua ayo berdiri. Kita angkat satu pujian, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Nyanyikan dengan sukacita, bersukaria bersama-sama ya. Boleh bertepuk tangan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja.
Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam, amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Terima kasih, silakan duduk kembali. Ya, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita masih dalam keadaan dilanda pandemi virus corona. Bukan hanya di daerah kita di Toraja Utara, tetapi seluruh bumi dilanda oleh virus ini. Nah, pemerintah mencari cara untuk bisa menekan penyebaran virus corona ini. Salah satunya yang sementara dilakukan oleh pemerintah itu kita diharapkan untuk tetap menerapkan 5M yang dulunya itu ada 3M tapi sekarang bertambah lagi 2. Ada 5M. Nah, ada juga pemerintah juga sementara melakukan vaksin untuk orang-orang dewasa. Nah, yang lain lagi ada yang namanya PPKM. Tahu PPKM? Kakak-kakak yang ada di sini tahu PPKM? Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat. Kakak tahu bagaimana itu pembatasan kegiatan masyarakat? Iya, kegiatan kita dibatasi yang sebelumnya kita bebas kemana-mana, ada pembatasan semua. Kayak sekarang yang adik-adik, anak-anak sekolah minggu, sekolahnya di rumah, kalaupun ada juga tatap muka, orangnya dibatasi. Kayak ibu guru juga kerjanya dibatasi, sip-sip 50% setiap hari. Jadi ganti-gantian masuk, jadi tidak terus-terus kayak gitu. Jadi semuanya pembatasannya begitu Bu Guru Irtim. Oh iya, jadi kegiatan kita dibatasi ya. Adik-adik juga yang ada di rumah kegiatannya dibatasi ya. Seperti di sekolah, masih pergi ke sekolah atau masih belajar dari rumah? Belajar di rumah. Masih belajar dari rumah. Itu juga dibatasi supaya penyebaran virus corona ini tidak semakin menjangkiti orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, tanggal 4 Agustus kemarin pemerintah kita di Kabupaten Toraja Utara itu mengeluarkan lagi peraturan perpanjangan PPKM ini. Nah, adik-adik, orang tua dan semua kita yang sementara mengikuti ibadah ini, mari kita mendukung program peraturan pemerintah ini agar virus corona ini bisa ditekan, atau kita berdoa bersama-sama supaya virus corona ini cepat berlalu dari muka bumi ini. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, tetap jaga kesehatan, terapkan 5M tadi. Kalau keluar rumah itu harus pakai masker. Jangan lupa pakai masker. Jauhi dulu yang namanya kerumunan. Tetap jaga kesehatan. Nah, walaupun dalam kondisi seperti itu, kasih Tuhan tetap nyata kepada kita. Satu kidung pujian, kasihnya seperti sungai. Ayo kita nyanyikan sama-sama, nyanyikan dengan gembira. Katakan bersama bahwa kasihnya seperti sungai di hatiku. Ayo bertepuk tangan, nyanyikan dengan gembira, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu siang, mengalir di waktu malam, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kesalahan yang sering kita lakukan yang menyakiti hati Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Kami ingin meminta ampun atas segala dosa-dosa yang telah kami perbuat di keseharian kami, baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Kami juga meminta ampun apabila perbuatan-perbuatan kami menyakiti hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih ya, ini doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin.
Jika kita sudah mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, mari kita mendengarkan berita anugerah dari Kisah Para Rasul 10 ayatnya yang ke-43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Adik-adik yang kekasih, mari kita membuka kitab Keluaran 20 ayatnya yang ke-17 sebagai petunjuk hidup baru buat kita di minggu ini. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Kita bermazmur kepada Tuhan dari Mazmur pasal 10 ayatnya yang ke-17 yang berbunyi, kita baca bersama-sama ya, buka Alkitabnya. Mazmur 10 ayatnya yang ke-17, kita baca bersama-sama. Keinginan orang-orang yang tertindas telah kau dengarkan, ya Tuhan. Engkau menguatkan hati mereka, engkau memasang telingamu. Amin. Nah, adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan cerita yang akan dipimpin oleh Kakak Jenny. Shalom. Selamat pagi semua, salam sehat selalu ya. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pagi ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat ibadah live streaming yang boleh dilaksanakan anak-anakmu di jemaatmu di Jemaat Saloso. Kami akan mendengarkan firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua, baik ibu guru yang akan menyampaikan firman ini maupun anak-anakmu yang akan mendengarkannya, sehingga boleh kami mengerti dan pahami apa yang Tuhan kehendaki lewat firman Tuhan yang datang menyapa kami. Kami sudah siap, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang punya barang atau sesuatu yang dimilikinya, yang diberikan oleh seseorang yang sangat berarti bagi dirinya? Ya, ada ya, Ibu Irtim ada? Ada, Bu Risma juga? Iya, Kak Lios ada ya? Bu Guru juga punya sesuatu yang berharga yang diberikan oleh orang yang kita sayangi. Apa yang kita lakukan ketika kita mempunyai barang seperti itu? Dijaga, apalagi dirawat, dipelihara. Ya. Jadi kita senang ya untuk memiliki barang itu. Nah, ada seorang bapak yang namanya Bapak Nabot. Ya, dia memiliki sebidang tanah dan dijadikan perkebunan anggur. Dan itu adalah milik dari leluhurnya, dari keluarganya. Dia diberikan dari neneknya, kemudian dia memelihara kebun itu dengan baik, dia menjaganya, kemudian mengurusnya dengan baik dan menghasilkan menjadi kebun anggur yang baik sekali. Nah, Bapak Nabot ini ternyata kebunnya ini bersebelahan dengan istana Raja Samaria. Wah, Raja Samaria yang waktu itu Raja Ahab, Raja siapa namanya? Raja Ahab yang memerintah waktu itu ternyata punya juga kebun dekat Bapak Nabot tadi. Kebunnya bersebelahan juga dengan Bapak Nabot. Lalu muncullah pikiran sang raja itu.
wah, bagaimana kalau saya memiliki kebun ini? Bagus. Saya mau memilikinya. Bagaimanapun caranya. Lalu dia mendekati Bapak Nabot untuk menukar kebunnya itu atau membelinya lebih dari harganya. Apakah Bapak Nabot mau? Tidak. Ternyata Bapak Nabot tidak mau anak-anak. Karena kebunnya itu adalah milik leluhurnya, pemberian neneknya, nenek moyangnya yang selama ini dijaga secara turun-temurun. Ya. Lalu apa yang terjadi? Raja kesal, pulang ke istana, diam, tidak mau makan, di kamar saja. Lalu datanglah istrinya, Putri Isabel. Dia mulai berpikiran jahat bagaimana. Ada apa dengan raja? Wah, itu Nabot, saya mau mengambil, mau membeli, kebunnya tidak diberikan. Putri Isabel, ya, istrinya, kamu kan seorang raja, kamu punya kuasa, kamu bisa melakukan itu apa yang kamu mau. Lalu muncullah pikiran jahat Putri Isabel itu, istri dari Raja Ahab. Dia mempunyai rencana bagaimana caranya supaya kebun Nabot itu bisa diambil oleh rajanya supaya dia menjadi senang. Lalu dia minta izin kepada raja, berikan saya kuasa supaya saya buat surat penyampaian kepada negeri ini, kepada kota ini, bahwa Nabot itu telah berbuat kesalahan besar. Dia telah melawan raja, pemerintah, dan menghujat Allah. Dan itu dia lakukan. Dan apa yang terjadi anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan? Ternyata pemimpin-pemimpin bangsa itu percaya apa yang telah disampaikan oleh Putri Isabel. Dan Bapak Nabot dibawa ke kota, kemudian dihakimi. Dilempari batu sampai meninggal. Kasihan sekali ya Bapak Nabot. Ya, ketika Bapak Nabot sudah meninggal, dengan senangnya Raja Ahab mengambil kebun anggur Bapak Nabot itu. Apakah Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Raja Ahab? Tahu. Tuhan marah dan menegur Raja Ahab. Datanglah Tuhan kepada Nabi Elia. Ya, Nabi Elia diperintahkan Tuhan untuk menegur Raja Ahab. Apa yang telah dilakukan oleh Raja Ahab adalah satu kejahatan di mata Tuhan. Dia telah merampas, memiliki milik orang lain dengan cara yang licik, yang jahat. Sampaikan kepada Ahab apa yang dilakukan itu adalah Tuhan akan memberikan hukuman kepadanya. Ya, Raja Ahab dan istrinya dan keluarganya akan mendapatkan penghukuman sama seperti yang dialami oleh Bapak Nabot. Mendengar itu, Raja Ahab menyesal. Dia berkabung menggunakan kain berkabung, tanda bertobat, menyesali perbuatannya kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan itu, bahwa Raja Ahab telah bertobat dan tidak melakukan perbuatannya itu lagi. Ya, dan Tuhan menyampaikan kepada Nabi Elia, karena Raja Ahab telah bertobat, maka penghukumannya tidak akan diberikan saat ini, tetapi di masa kemudian, yaitu penghukuman kepada keluarganya kelak. Wah, ternyata kalau kita melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, yang Tuhan tidak suka, pasti kita mendapatkan hukumannya. Jadi anak-anak sekolah minggu, ketika kita sudah memiliki sesuatu,
Ya, sudah bagus, melihat orang juga bagus. Wah, jangan mau bilang, saya juga mau itu deh. Apapun caranya saya mau mengambilnya. Apakah mau mencuri atau bagaimana? Tidak boleh ya. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak mengingini kepunyaan orang lain. Tidak boleh. Karena Tuhan mengajar kita mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Jangan kayak Bapak ya. Jangan kayak Raja Ahab itu, serakah. Sudah punya banyak kebun, orang punya hanya sepetak, mau lagi diambilnya. Nah, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita juga melakukan suatu kesalahan, kita harus jujur dan mau mengakui kesalahan itu di hadapan Tuhan dan tidak boleh mengulanginya lagi. Itu yang Tuhan inginkan dari kita semua ketika melakukan suatu kesalahan. Makanya kalau diajar orang tuanya, ya apakah kakak atau kakek dan nenek, om dan tante menasihati kita, harus didengarkan, tidak boleh dibantah-bantah. Ya, ajaran mereka itu untuk kebaikan kita semua. Ya, demikian firman Tuhan dari pembacaan kita pada pagi hari ini, diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 21 sampai pasal 22. Ya, saya mengajak kita semua, ayo yang bawa ya, siapkan Alkitabnya semua, buka dari pertama Raja-Raja pasal 21 ayat 27 sampai 29. Kita baca bersama-sama. Segera sesudah Allah mendengar perkataan itu, ia mengoyakkan pakaiannya, mengenakan kain kabung pada tubuhnya dan berpuasa. Bahkan ia tidur dengan memakai kain kabung dan berjalan dengan langkah lamban. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Elia orang Tisbe itu, "Sudahlah kau lihat bahwa Ahab merendahkan diri di hadapanku. Oleh karena ia telah merendahkan diri di hadapanku, maka aku tidak akan mendatangkan malapetaka dalam zamannya. Barulah dalam zaman anaknya, aku akan mendatangkan malapetaka atas keluarganya." Tuhan menegur ketidaktaatan. Itulah tema cerita kita pagi ini dengan judul cerita kebun anggur Nabot. Ya, dengan tema Tuhan menegur ketidaktaatan. Ya, mari anak-anak semua lipat tangannya, kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, apa tema cerita kita minggu ini? Tema cerita yang didengarkan tadi, Tuhan menegur ketidaktaatan. Diingat ya ceritanya. Oke, kita nyanyikan satu lagu, Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Lagunya mengajak kita untuk takut kepada Tuhan senantiasa. Hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa.
akan memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita atas segala kasih penyertaan Tuhan yang senantiasa diberikan kepada kita. Persembahannya dikumpulkan dan nanti persembahannya diberikan kepada kakak-kakak, kepada guru sekolah minggu yang ada di kelompok masing-masing. Dan kita mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-8a. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Berlimpah sukacita di hatiku mengiringi persembahan kita. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, masih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, masih Tuhan diam di dalamku. Nah, kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Kita doakan semua orang tua, kakek dan nenek. Harapan kami semua kita dalam keadaan sehat ya. Mungkin ada juga yang berulang tahun, ada yang sakit. Ya, kita terus doakan bersama supaya Tuhan senantiasa melawat mereka. Baik, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, semua lipat tangan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk hari ini. Engkau boleh memberikan kami waktu yang indah di hari Minggu yang kudus untuk beribadah bersama. Walaupun kami laksanakan dari rumah masing-masing melalui YouTube channel Jemaat Saloso, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kami, di dalam ibadah kami sebagai sukacita kami sebagai anak-anak Tuhan. Firman-Mu telah menyapa kami ya Tuhan, mengajar kami untuk selalu menjadi anak-anak yang taat, mensyukuri apa yang telah kami miliki, dan tidak mengingini kepunyaan orang lain. Firman-Mu juga mengajar kami untuk selalu taat dan dengar-dengaran akan nasihat, perintah-perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa tumbuh di dalam kehidupan kami, menjadi anak yang menjadi kebanggaan orang tua, menjadi saksi Tuhan, senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami ya Tuhan menjalani kehidupan kami di dalam masa pertumbuhan kami selaku anak-anak Tuhan. Kami juga telah memberikan tanda ucapan syukur kami ya Tuhan Yesus. Berkati agar persembahan ini boleh dipakai dalam pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Dan ajar kami selalu bersyukur Tuhan atas berkat Tuhan yang kami alami dalam kehidupan kami. Lewat orang tua kami, lewat kakek dan nenek, lewat om dan tante, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa di surga, kami datang membawa kehidupan anak-anak sekolah minggu-Mu yang saat ini telah menjalani kehidupan mereka, masa belajar mereka, lewat pembelajaran dari rumah mereka masing-masing. Berikan semangat belajar ya Tuhan. Walaupun kondisi seperti ini kami tidak menginginkan, tetapi demi kebaikan kami semua dalam penanganan COVID-19 ini ya Tuhan, untuk kami tetap setia dan tertib melakukan perintah-perintah, anjuran-anjuran pemerintah di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa tetap rajin dan mengandalkan Tuhan di dalam perjuangan kami di dalam menuntut ilmu. Kami berdoa bagi guru-guru kami, agar selalu setia dan taat di dalam mendampingi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Baik guru-guru kami di sekolah maupun guru-guru kami di sekolah minggu. Karuniakan kesehatan, kekuatan dan kemampuan dan hikmat Tuhan kepada mereka semua ya Tuhan. Sehingga di dalam mendampingi kami senantiasa di dalam kasih perlindungan Tuhan. Kami berdoa bagi segenap orang tua kami di rumah,
dan kakek nenek, om dan tante yang mencari nafkah buat kami semua. Tuhan Yesus juga memberkati di dalam kehidupannya. Biarlah berkat-berkat Tuhan kami boleh pakai di dalam kehidupan kami, di dalam memenuhi kebutuhan kami anak-anaknya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas guru-guru kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Berkati di dalam kehidupan mereka semua, agar selalu dalam lindungan Tuhan. Ya Bapa di surga, jikalau ada teman-teman kami yang dalam kelemahan tubuh, orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Yang dalam duka cita, Tuhan menghiburkan mereka. Dan yang dalam kesusahan pun, karena pergumulan kehidupan, Tuhan juga memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, agar selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, dalam menghadapi persoalan kehidupan yang saat ini dihadapi. Dan di dalam masa PPKM ini ya Tuhan, kami tetap juga memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau selalu tetap memelihara kehidupan kami di dalam kondisi seperti ini. Ya Bapa di surga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam campur tangan Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami ya Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, ayo kita berdiri. Kita nyanyikan satu kidung pujian, Big or Small, Short and Tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga sebagai pujian penutup kita untuk ibadah kita di hari Minggu ini. Boleh digerakkan kalau masih ingat gerakannya, Big or Small, Short and Tall. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa, Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Amin. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk semua. Adik-adik yang di rumah, terima kasih sudah mengikuti ibadah kita pada hari ini. Baik yang mengikuti ibadah kita lewat live streaming, YouTube channelnya Jemaat Saloso, bahkan yang mendengarkan langsung, mengikuti langsung dari gedung gereja lewat pengeras suara TOA, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa tetap ikuti protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, rajin cuci tangan, menjaga jarak, jauhi dulu kerumunan-kerumunan, jangan berkerumun. Sebagai wujud kita mendukung program pemerintah. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, jaga kesehatannya. Dari gedung gereja Jemaat Saloso, kami mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah kita. Shalom. Shalom.